saat kita ingin memulai ibadah kita. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh ucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan baik sudah mengumpulkan kami dengan keadaan sehat, dengan keadaan baik, semua karena kebaikan dan kemurahan Engkau ya Bapa. Bapa, sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan yang berkati ibadah kami. Biarlah Tuhan setiap pujian, setiap penyembahan yang boleh kami sampaikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah pagi hari ini. Amin. Kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Ku kagumi Kau Tuhan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
Tuhan yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Angkat pujian kita, mari kita katakan satu-satunya Engkau Tuhan. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Hanya Engkau sumber kedamaian di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemuliku, Tuhan pemuliku. Satu-satunya sekali kita katakan satu-satunya Engkau Tuhan. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kami percaya Engkau Tuhan. Ku pengakuan kami hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan dan kami percaya Bapa dalam kehidupan kami. Di tengah setiap persoalan hidup kami percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan setiap apapun persoalan hidup kami ya Bapak. Bapak yang baik, sementara kami ingin memulai ibadah kami ya Bapak. Tuhan yang pimpin ibadah kami, Tuhan yang berkati setiap saudara-saudara kami, teman-teman kami yang ingin datang ke tempat ini. Tuhan percepat langkahnya sehingga dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan salam kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, apa kabarnya? Happy Sunday. Kita sambut pujian kita. Tak pernah kami ragu Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami.
diberkati. Diberkati ya pagi hari ini. Amin. Sebentar kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang mampu membela kami. Terima kasih Tuhan. Segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya.
pada hambanya. Percayalah Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kurapatakan anak kalawas, kurapatakan anak kalawas. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah pembela kami. Engkau adalah penolong kami ya Tuhan. Walaupun 1000 tangan manusia menarik kami untuk jatuh ya Tuhan, tapi tangan-Mu ya Tuhan jauh lebih berkuasa ya Tuhan, yang sanggup terus membuat kami tegak berdiri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami boleh terus menikmati kemenangan yang daripada-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami ya Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan pencipta kami, Engkaulah Tuhan pembela kami, Engkaulah Tuhan penolong kami ya Tuhan, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami sudah belajar memuji memuliakan-Mu ya Bapa. Bila segala pujian kami, penyembahan kami, Engkau sempurnakan ya Tuhan, sehingga itu menjadi dupa yang berbau harum, yang boleh menyenangkan hadirat-Mu ya Tuhan. Sementara kami rindu untuk menikmati firman-Mu ya Bapa. Urapi kami, jamah kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, sucikan, kuduskan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menerima berkat-berkat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba yang tiada arti apa-apa, penuh kelemahan dan kekurangan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Bila Engkau sendiri akan memakai lidah mulut hamba-Mu ini ya Bapa, untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada kuasa kegelapan yang mencuri kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berada mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kalau kita pada pagi hari ini boleh bertemu. Maaf, seharusnya tugas saya 2 minggu yang lalu, karena ada satu dan yang lain hal, maka baru bisa hari ini. Tema kita pada saat ini adalah menemukan potensi yang tersembunyi. Apa sih potensi itu? Allah memberikan potensi kepada kita berupa karunia dan talenta agar kita menggenapi rencananya dalam hidup kita. Kalau minggu pertama sudah dibahas apa itu potensi, kekuatan yang belum terekspos, yang belum muncul gitu kan. Nah, Allah sebenarnya sudah memberikan kepada kita potensi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kita diberikan potensi yang berupa karunia dan talenta secara rohani ya. Kalau dalam nanti di dunia sekuler untuk potensi ya dibahas di dunia sekuler lagi. Tapi saya akan bahas mengenai karunia dan talenta. Karunia rohani adalah kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya untuk digunakan dalam pelayanan dan membangun tubuh Kristus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi potensi itu diberikan Allah kepada setiap orang percaya, bukan hanya kepada pelayan-pelayan di depan, kepada pendeta, pemain musik, kepada semua orang percaya. Untuk apa sih? Nah, ya kita lihat definisinya dulu ya. Oke. Potensi karunia rohani adalah pemberian istimewa dari Roh Kudus kepada setiap orang percaya, kepada setiap orang percaya untuk menunjang pelayanan dan membangun jemaatnya. Jadi kepada setiap orang percaya untuk membangun, untuk pertumbuhan tubuh Kristus. Tujuannya karunia rohani bertujuan untuk melayani Tuhan dan sesama, serta memanifestasikan atau menyatakan kasih Allah kepada manusia.
Jadi setiap orang percaya dikasih talenta. Mungkin yang kelihatan yang di depan gitu ya. Ada yang bernubuat, ada yang menyanyi, ada pemain musik dan sebagainya. Tapi kepada setiap orang itu diberikan potensi, diberikan karunia. Diberikan ya bagaimana kita untuk membangun tubuh Kristus gitu kan. Contoh karunia rohani, karunia berkata-kata hikmat, itu kemampuan untuk memberi nasihat yang bijaksana. Jadi mungkin di dalam kehidupan kita berkeluarga atau di masyarakat, mungkin kita bisa memberi nasihat. Itu berarti karunia adalah memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kemudian karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kemampuan untuk memahami dan mengartikan sesuatu dengan tepat. Saya menelaah ada informasi, oh ini benar enggak sih? Nah, berhubungan dengan pengetahuan gitu ya. Kemudian karunia iman, kemampuan untuk percaya dengan sepenuh hati. Iman wajib dimiliki oleh orang percaya. Karena apa? Kalau kita nggak punya iman, kita nggak akan jadi orang percaya gitu kan. Berarti semua dapat karunia iman dong. Nah. Iman percaya dengan sepenuh hati. Mungkin saya pernah mengatakan bagaimana iman yang percaya dengan sepenuh hati itu bukan hanya diucapkan, oh saya beriman. Kalau dulu pernah, kalau nggak salah saya ibaratkan dengan pemain akrobat yang berjalan di atas tali. Dia bertanya kepada penonton, percaya nggak saya bisa berjalan di atas tali dengan menggendong orang? Penonton jawabnya apa? Percaya. Kalau ditanya, siapa yang mau saya gendong melewati tali di atas jurang? Ada yang mau? Imannya, percayanya cuma di mulut. Belum tahu kemampuan akrobatiknya. Yang mau siapa? Ternyata anaknya. Anaknya kecil, oh saya mau. Orangnya belum tahu, kalau anaknya bingung, oh kok dia berani ya? Kenapa? Anaknya tahu kemampuan orang tuanya, oh bapak saya pasti bisa gendong saya. Iman dengan sepenuh hati berarti kita benar-benar menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Oh Tuhan pasti sanggup menolong saya. Kita percaya dengan sepenuh hati. Walaupun melewati lembah yang kelam, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan yang sanggup menolong saya. Walau 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Benar gak itu apa? Cuma sekedar sebuah lagu. Oh iya ya, 1000 tangan manusia. Tapi benar gak itu kita iman? Orang bisa berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi satu hal, Tuhan kita adalah pembela kita. Kita punya iman, berarti kita yakin. Yang selanjutnya, karunia untuk menyembuhkan. Kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit. Apakah itu hanya pekerjaan ibu gembala dengan majelis? Enggak, setiap orang percaya bisa. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Ya. Mengusir ular, menyembuhkan, salah satu mendoakan orang untuk sakit. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya, bisa menyembuhkan. Oke, iman lagi bekerja ya. Kemudian kuasa untuk mengadakan mujizat, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebagai contoh, misalnya pada saat ibu saya dipanggil Tuhan. Saya paginya itu demam, saya izin jam 9 pagi pulang. Malamnya ibu saya dipanggil Tuhan. Secara logika saya nggak akan bisa pulang. Kenapa? Saya dalam kondisi demam. Tapi saya pulang, ya Tuhan beri kekuatan. Adik saya, kan, tadinya suruh adik saya nyetir, ternyata adik saya juga belum tidur, dia ngantuk, akhirnya saya juga nyetir. Saya habis demam, saya bisa nyetir mobil. Itu mujizat luar biasa buat saya gitu loh. Bahkan teman saya yang dengar kalau saya pulang, dia telepon, bukannya kamu pulang izin sakit, sekarang gimana keadaanmu? Teman saya khawatir kan orang izin pulang sakit, karena saya jarang izin gitu kan. Kalau sakit berarti kalau izin udah benar-benar gitu. Tapi Tuhan mujizatnya luar biasa. Saya bisa mengikuti segala acara. Habis sakit itu mujizat Tuhan ya. Kemudian karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kemampuan untuk membedakan antara roh
baik dan roh yang jahat. Kembali kalau ke 2 minggu lalu saya pulang, saya punya istrinya keponakan saya gitu, dia bisa melihat sesuatu gitu. Tapi sayangnya dia belum bisa menelaah itu apa gitu kan. Nah, cuman akhirnya membuat kalau yang takut ya menjadi takut gitu kan. Tapi orang yang tahu itu penglihatan itu benar penglihatan dari Tuhan atau enggak gitu lah ya. Apa sih maksudnya? Nah, itu adalah kemampuan itu ada ya, Tuhan memberikan. Selanjutnya karunia untuk bernubuat. Ya, bernubuat yang jelas kalau orang bawa firman depan bernubuat, oke. Tapi tidak hanya itu aja. Bagaimana pada saat kita berbicara pun kita bisa menyampaikan firman Tuhan, itulah bernubuat. Kita bisa membangun seseorang melalui apa yang kita katakan berdasarkan firman Tuhan, itulah bernubuat. Bernubuat yang secara luas memang hanya di sini, tapi kita pun bisa melakukannya ya. Karunia untuk melayani, kemampuan untuk melayani orang lain. Bagaimana kita boleh melayani satu dengan yang lain. Saya beberapa hari yang lalu mendapat melihat status seseorang, tapi lupa belum saya kirim ke multimedia gitu kan. Ya kalau sempat biar ditampilkan ya, mudah-mudahan sempat. Ini saya nggak tahu tadi suruh buka ini gitu ya, saya buka coba gitu ya. Ntar tolong tampilin Dewi ya. Oke, kita bisa saling. Ya, kita nggak bisa saling selama kita merasa paling. Saya ulangi, kita nggak bisa saling selama kita ngerasa paling. Kita saling apa sih? Dalam kehidupan kita itu harus bisa saling. Ya, belum ada. Oke. Saling support. Saling menguatkan. Saling tolong. Ya, kena agak kecil ya. Oke, diperbesar lagi. Oke, bisa dipotong. Jadi kita harus bisa saling support, saling tolong, saling backup, saling bela, saling memberi. Itu tidak akan bisa terjadi kalau kita bisa support, tolong, backup, bela, memberi. Selama kita merasa paling, kecilin dikit lagi aja, naik lagi. Diperkecil aja nggak apa-apa, Pi. Ya, kita merasa paling hebat. Oh, aku yang paling hebat. Kamu mah apa? Kita paling menderita. Ih, saya kan yang paling ini. Sehingga kita merasa nggak perlu saling support, saling ini. Karena kita merasa paling menderita. Kita merasa paling bagus. Kita merasa paling oke. Kita merasa paling pinter. Maka kita tidak akan bisa saling, kita tidak bisa saling membangun. Mari dalam kehidupan kita boleh saling, jangan merasa paling. Kalau merasa paling ini gak akan terjadi. Padahal dalam kehidupan kita itu harus saling support, saling menolong, saling menguatkan, supaya kehidupan kita boleh membentuk satu keluarga Allah, menyatakan bagaimana kasih Allah kepada dunia. Boleh kembali ke PowerPoint-nya, Wi? Tolong di-backing, nggak bisa. Yang karunia rohani. Oke. Kemudian yang selanjutnya karunia untuk mengajar. Ya, kalau mengajar mungkin orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk menyampaikan ajaran dengan jelas dan efektif. Kemudian karunia untuk memberi, kemampuan untuk berbagi dengan orang lain. Bagaimana kita berbagi dengan orang lain.
Kemudian karunia untuk mengelola, kemampuan untuk memimpin dan mengelola dengan baik, baik itu organisasi, baik itu keuangan, baik itu ya dalam unit-unit ya. Kemudian karunia untuk memberi pertolongan, kemampuan untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Itu adalah contoh-contoh karunia. Itu ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Saya nggak akan buka ya, itu bisa dibaca sendiri nanti. Pentingnya karunia rohani. Setiap anggota gereja memiliki karunia dan kegunaannya masing-masing yang harus digunakan untuk saling memperlengkapi dan melayani. Digunakan untuk saling memperlengkapi dan melayani. Setiap jemaat punya ya karunia. Tetapi potensi Allah terkubur karena dalam pikiran bawah sadar kita terdapat banyak hal atau banyak penghalang yang menghalangi tersingkapnya potensi-potensi itu. Kalau 2 minggu yang lalu Kak Matius cerita mengenai talenta. Ya, talenta nggak boleh disembunyikan. Ini apa saudara? Karet. Gunanya untuk apa? Untuk ngikat. Kalau ngikat diapain? Harus ditarik. Benar? Kalau karet ini saya diamin 2 tahun, dia jadi lapuk, nggak bisa digunakan apa-apa. Benar? Tapi untuk digunakan ini harus ditarik. Maksudnya apa? Kita bisa menggunakan potensi kalau kita mau, ya memang kadang untuk melakukan itu rasanya harus ditarik-tarik dulu gitu kan. Nah, jangan potensi kita biarkan aja nggak berguna, akhirnya dibuang karena rusak. Mari kalau kita punya potensi apa sih kita gali. Apa sih kelebihan saya dalam gereja? Oh saya nggak bisa apa-apa, saya jadi jemaat aja. Oh jemaat itu juga potensi. Saya saksikan aja untuk youth. Kemarin saya kaget. Mau pergi KKR yang daftar bisa sampai 24 orang. Awal tahun kemarin, kalau nggak salah tahun awal 2004, itu ibadah kadang cuman hitungan jari, benar ya? Pengurus youth cuman sekitar 10 gak ada gitu loh. Karena kemarin pergi bisa 24. Kenapa? Saya coba mempelajari gitulah. Mereka jadi jemaat tapi jemaat yang militan. Mereka udah merasakan Tuhan. Begitu mereka merasakan Tuhan, gak kita suruh mereka cerita, enak loh kalau udah merasakan Tuhan, mereka ngajak temannya. Benar? Sekarang pertanyaannya, kita sudahkah merasakan Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita merasakan nikmatnya kita beribadah, datang beribadah itu nikmat, sehingga kita boleh mengajak teman kita, saudara kita untuk datang? Atau kita, saya aja datang juga, karena saya orang Kristen ya harus ke gereja. Di gereja ya udah duduk diam, udahlah. Mari kita rasakan Tuhan sehingga kita itu boleh. Ya, dengan otomatis kalau orang merasakan sesuatu pasti bercerita. Kita gak akan bisa bercerita kalau kita tidak mengalaminya sendiri, akan hambar ceritanya. Tapi kalau udah merasakan sendiri, luar biasa. Bahkan kalau ada kegiatan sekarang makanya remaja luar biasa semangatnya gitu loh. Wah, mau ikut. Walaupun kemarin sampai panitia bilang 8:30 jam 9 harus berangkat, ternyata ada miss, angkotnya datangnya jam 9:30, itu pun dikirim cuma 1, akhirnya kita harus telepon, kita harus akhirnya stop omprengan untuk bawa, udah angkot omprengan, panas-panas, jam 12 pergi ke BSD gitu kan, dari sini jam 10:30 sampai sana jam 12:10. Tapi mereka semangat aja. Orang yang sudah melayani, mengalami Tuhan itu akan luar biasa. Oh, saya ke gereja enak banget. Kita bahkan nggak mau untuk nggak ke gereja karena merasakan nikmatnya gitu loh. Pertanyaan saya sekali lagi, sudahkah kita menikmati ibadah kita saat ini? Atau kita cuman sekedar, oh saya orang Kristen harus ke gereja? Sudahkah kita benar-benar bertemu dengan Tuhan pada saat kita ibadah di gereja itu?
Atau kita cuma sekedar, ya saya orang Kristen, saya harus datang ke gereja. Mari nikmati Tuhan. Menikmati Tuhan bukan tergantung apa yang ada di depan, siapa yang di depan, tapi bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita pada Tuhan. Nah, ini terkubur salah satunya misalnya adalah rasa gak percaya diri. Saya gak layak loh untuk melayani Tuhan. Kalau merasa gak layak berarti ada sesuatu yang belum dibereskan dengan Tuhan. Belum merasakan pengampunan Tuhan. Sudahkah kita yakin kita dengan iman kita kalau kita sudah diampuni? Atau kita masih menyembunyikan sesuatu? Tolong lampu depan dimatikan biar agak jelas. Ya, ini adalah, ada yang bisa tahu? Kaki binatang gitu kan. Ini ada luka kecil gitu loh ya. Tolong di play. Tampilin dulu. Ini lukanya cuman kecil di sini. Tapi untuk ini dia kakinya jadi bengkak. Kenapa? Ternyata sampai ke dalamnya udah terjadi infeksi. Dia harus dikorek-korek untuk membersihkan infeksinya. Bahkan sampai digerinda untuk melihat ada apa dalamnya. Iya, ada nanahnya keluar. Harus dikorek lagi. Tuh, dikorek lagi sampai dibersihkan lukanya. Sampai nanahnya keluar. Dikorek lagi. Terus dikorek. Ini ibarat dosa. Mungkin secara biasa, dosa saya dosa kecil, gak apa-apa lah. Tapi begitu kita masuk pelayanan, saya gak layak. Saya gak layak karena ternyata di dalamnya apa? Udah bernanah, boroknya udah parah. Secara biasa gak kelihatan itu dosa. Mari minta Tuhan itu untuk mengorek-ngorek apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi dosa kita, sehingga kita itu tidak tertutupi untuk melakukan pelayanan. Saya nggak layak, saya nggak cocok. Kadang pikiran-pikiran seperti itu karena apa? Kita belum merasa sudah dibersihkan, kita sudah diampuni, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Bulan depan kita merayakan Paskah. Pengorbanan Tuhan yang menebus kita, yang menyelamatkan kita, yang melepaskan kita. Sehingga jangan berkata, saya gak layak. Kalau saudara gak layak, berarti saudara belum beres urusannya dengan Tuhan. Masih ada sesuatu yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Manusia mungkin gak tahu. Tapi satu hal, pencipta kita yang tahu. Tuhan yang menciptakan kita. Mari kita bereskan. Adakah yang masih tersembunyi di hadapan Tuhan? Sehingga membuat kita untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam kehidupan kita itu gak terhalang. Saya gak layak loh. Siapa ke saya sehingga saya boleh melayani? Kalau berkata siapa saya juga bisa, siapa saya bisa bawa di depan gini. Siapa sih saya? Ya, itu karena anugerah Tuhan. Saya sudah merasakan bagaimana Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah menyucikan saya, Tuhan sudah menebus saya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat, harus jadi berkat. Kita sebagai orang percaya kita harus menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan kita. Pentingnya karunia rohani, setiap anggota gereja memiliki karunia. Udah ya tadi ya. Nih. Satu ayat terakhir dari 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena itu kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Kobarkan apa yang diberikan oleh Allah. Kalau engkau jadi jemaat, jadilah jemaat yang militan, jemaat yang menikmati bagaimana saat ibadah kita benar-benar bertemu dengan Tuhan. Kalian ke youth, saya nggak tahu, youth sekarang kalau ibadah mudah banget meneteskan air mata, banyak yang mudah banget meneteskan air mata. Walaupun saya nggak datang, ada laporan gitu ya. Kenapa? Karena mereka melepaskan bebannya. Mereka merasa bagaimana Tuhan menjamah hatinya. Menangis bukan hal yang memalukan, tapi bagaimana kita benar-benar, ya Tuhan ini aku gak mampu Tuhan, hanya Engkau yang mampu Bapa. Hanya Engkau yang sanggup menolongku. Sehingga kita memperoleh kelegaan, kita memperoleh kelepasan. Kita lepaskan segala beban kita di hadapan Tuhan. Jangan kita udah letakkan di Tuhan tapi masih kita pikul, ibaratnya apa? Ada orang yang mikul kayu, berat banget gitu kan. Ada temennya lewat bawa mobil pick up, kasihan. Yuk naik aja ke searah kan, kamu naik belakang. Udah naik di mobil, kayunya bukan ditaruh tapi tetap dipikul. Seberapa banyak kita yang seperti itu. Kita udah menyerahkan kepada Tuhan tapi kita masih memikul beban itu. Tuhan ini bebanku berat banget. Tapi tidak kita lepaskan di bawah kaki Tuhan. Masih kita pikul terus. Taruh bebanmu di kaki Yesus, ya udah. Itu urusan Tuhan. Jangan lagi kita pikul, jangan lagi kita pikirkan Tuhan yang berkarya. Tuhan yang menolong. Lagi, maaf mungkin istri saya ntar ngobrol lagi nih. Kesaksiannya lagi. Selama istri saya sakit, jujur, saya bisa menangis di hadapan Tuhan. Apalagi pas depan harus cuci darah, saya bisa menangis. Tuhan, secara manusia pikiran saya, cuci darah tahan berapa lama sih? Tapi saya belajar, Tuhan ini adalah masalahku. Saya serahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang mengizinkan, Engkau yang berkarya. Apa kehendak-Mu Tuhan? Saya serahkan itu kepada Tuhan. Saya gak mau pikul ini Tuhan, aku serahkan kepadamu. Bukan berarti saya gak peduli, enggak. Tapi saya belajar bagaimana saya taruh beban saya itu di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan saya. Saya bisa tetap mengajar. Saya bisa sampai merawat, nungguin istri saya. Itu kemurahan Tuhan. Jangan lagi kalau ada beban sudah kita serahkan, tapi kita pikul, kita pikirkan terus. Gimana ya? Sudah urusan Tuhan lah. Apa saat ini beban saya udah habis? Enggak. Saya juga belajar masih menaruh beban. Tuhan ini masalahku, aku serahkan Tuhan. Engkau yang sudah memilih aku, sudah memanggil aku. Udah Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Mari saat ini kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Karena Tuhan memberikan roh, bukan roh ketakutan, takut menghadapi masalah, takut menghadapi bahaya, tapi biarlah kita membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi jangan sampai iblis ngecap siapa kamu melayani Tuhan. Ataupun dalam pikiran kita, siapa saya sih untuk melayani Tuhan. Untuk datang di hadapan Tuhan, untuk berlutut di kaki Tuhan. Kita semua orang percaya Tuhan berikan karunia. Kalau kita ingin belajar lebih lagi, apa sih karunia yang lebih lagi yang
bisa saya kembangkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara bisa menghubungi konselor, kan Bu Sinta, Pak Selman sebagai konselor, Bu Sri, untuk melihat apa sih potensinya. Sehingga saudara bisa lebih lagi untuk mengobarkan karunia itu. Kita boleh menarik karet ini lebih lagi, sehingga bisa mengikat barang yang lebih besar lagi. Kita harus tarik. Kita harus lihat sampai di mana sih kemampuan kita untuk berani menarik kekuatan Tuhan itu seberapa sih di dalam saya, kita mengetahui. Kita boleh belajar dari Raja Daud. Pada saat Raja Daud akan diurapi dari raja menjadi raja, apakah dia dipandang oleh keluarganya? Enggak. Pada saat Nabi Samuel datang, Daud enggak dipanggil, dia tetap di ladang untuk menggembalakan kambing domba. Nabi Samuel pun berkata, oh ini orang yang diurapi, orang yang tinggi gagah. Dan Tuhan katakan, manusia melihat yang kelihatan, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Mungkin oleh manusia kita dipandang sebelah mata, kita tidak, kamu apa sih? Tapi percayalah, Tuhan melihat sampai kedalaman hatimu. Daud seorang gembala, menggalaman 2-3 ekor kambing domba, dia berani melawan serigala. Kenapa? Dia dipercaya pekerjaan kecil, dia lakukan dengan setia. Dia jadikan raja. Kita juga bisa belajar dari Gideon. Siapa Gideon? Dari kaum yang paling kecil. Bahkan dia sembunyi-sembunyi takut ada musuh datang. Tapi dia dipakai Allah. Dia pun ragu-ragu, benar gak saya dipakai Allah? Apa yang dilakukan Gideon? Gideon minta tanda. Gideon minta tanda, Tuhan kalau benar mengutus aku, saya akan menaruh kemarin bulu domba. Kalau ini yang kering, sekitarnya basah. Sampai dibalik lagi, ini basah, sekitarnya kering. Tuhan berikan tanda. Kalau kita ingin yakin minta tanda, saya pun melayani Tuhan juga udah pernah minta tanda. Benar sih, benar enggak sih Tuhan, saya bisa melayani di tempat ini? Benar enggak sih Tuhan? Saya boleh layak melayani di tempat ini. Saya minta tanda. Tuhan beri tanda, saya enggak berani melawan. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita penuh dengan keberanian. Saudara mempunyai potensi yang diberikan oleh Tuhan. Cari potensi saudara. Minta tanda kepada Tuhan, silahkan. Itu bukan hal yang, apapun karunia yang Tuhan berikan, mari kembangkan itu. Mari tarik kehidupan kita. Kita keluar dari zona nyaman kita. Kita melakukan pekerjaan Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Hidup kita adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini jangan kita sia-siakan. Karena Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memperlengkapi kita. Mari kita gunakan hidup ini untuk menjadi berkat. Hidup ini untuk berguna buat pelayanan Tuhan di tempat ini. Kalau ada sesuatu yang masih perlu dibereskan dengan Tuhan, bereskan saat ini. Minta Tuhan untuk mengorek-ngorek apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan saat ini. Bereskan saat ini sehingga kita tidak berkata, ya aku gak layak. Kita sudah ditebus. Kita tinggal mengaku di hadapan Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita, mencucikan kita dari segala pelanggaran kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani. Jangan menyanyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Hidup kita harus menjadi berkat. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Oh Tuhan, berkat. pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Saudara yang ingin minta Tuhan memakai, saudara berbagian berdiri nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Pakailah hidupku Oh haleluya. selagi aku masih Tuhan pakai kami, Tuhan pakai kami ya Bapa, selagi kami masih kuat. Bila saatnya nanti Bila saatnya nanti kami tidak berdaya ya Tuhan, lagi, hidup kami sudah menjadi berkat ya Bapa. sudah jadi Oh berkat. Tuhan, Oh Tuhan, yes Tuhan. pakailah hidupku Haleluya Jesus, haleluya Bapa. selagi aku masih Amin, ini kuat. kami Tuhan, ini kami Bapa. Bila saatnya nanti Haleluya Jesus. ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Sekali jadi lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Mereka rindu Kau pakai ya Tuhan. Mereka rindu Kau pakai ya Bapa. Berikan kekuatan ya Bapa. Berikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Untuk mereka dengan penuh keberanian memakai hidupnya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, saudara saat ini yang masih ada penghalang saudara untuk melayani Tuhan, yang merasa saudara tidak layak di hadapan Tuhan, datang minta ampun kepada Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi penghalang itu di hadapan Tuhan, apa yang menjadi dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Nyatakan itu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan akan mengampuni engkau, Tuhan akan mengampuni engkau, Tuhan akan memulihkan engkau, Tuhan akan mencucikan engkau saat ini. Oh kira batakan anak kalawas, kira batakan anak kalawas, kira batakan anak kalawas, kira batakan anak kalawas. Haleluya Jesus, haleluya Bapa. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. selagi Pakai kami Tuhan, pakai kami ya masih Bapa. kuat. Pakai kami ya Tuhan. Pakai segala-Mu Tuhan. Saatnya Ajarkan kita dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ajarkan kita menikmati Engkau Tuhan. hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Haleluya Jesus. pakailah hidup Haleluya Bapa, haleluya Jesus. selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila Saatnya nanti
jamah ya Bapa. Penuhi dengan roh-Mu saat ini ya Tuhan. Penuhi dengan roh-Mu saat ini ya Bapa. Oh Tuhan. Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Pakai ya Bapa. Pakai ya Tuhan, pakai ya Tuhan. Kurabatakan anak kalawas, sikurabatakan anak kalawas. Haleluya Jesus. Tuhan, pada saat kami sudah tidak berdaya ya Bapa, biarlah hidup kami sudah menjadi berkat ya Tuhan. Kami sudah layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami boleh layak menerima mahkota-Mu ya Tuhan. Karena kami sudah menjadi berkat. Kami sudah melayani Engkau ya Tuhan. Kami sudah belajar untuk menyenangkan hati-Mu melalui kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Kalau ada yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami di hadapan-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami ya Bapa. Biar kami boleh layak untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami boleh layak mengobarkan karunia yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Tuhan, kalau saat ini ya Bapa, ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat ya Tuhan. Engkau Allah yang sudah mengasihi kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kau penghiburan kami. Kau jalan keluar kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Kau akan menolong anak-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiratakan anak kalawas, kerubatakan anak kalawas, kiamatakan anak kalawas. Terima saja pertolongan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima. Haleluya. Kurabatakan anak kalawas, kurabatakan anak kalawas, kiapa. Kiratakan anak kalawas. Terima kelepasan dari Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu dipulihkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kurabatakan anak kalawas, kurabatakan anak kalawas. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami hidup kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh berkarya melalui kami ya Tuhan. Kami izinkan Engkau ya Tuhan menguasai hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Rancangan-Mu yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Semuanya kami kembalikan guna puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat saling. Jangan biarkan kami merasa paling ya Tuhan. Tapi biarlah kami terus bisa saling menguatkan, saling membangun, saling memberi, saling meneguhkan, saling pick up ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kemuliaan-Mu makin nyata melalui kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai di sini hamba berkata-kata. Tapi bila Roh Kudus yang terus akan berkarya melalui kehidupan kami semua ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh makin hari ya Tuhan, makin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Hidup kami ya Tuhan makin hari boleh makin memuliakan-Mu ya Tuhan. Hidup kami makin hari ya Tuhan makin oh Tuhan memancarkan kasih-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berada mengucap syukur. Dan berkati Tuhan katakan amin.